Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil fadlil wasi' wal 'ata'il mutatabi'. Wa sallallahu wa sallama 'alan nabiyyish syafi' sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man lahu mutabi'. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika as-sari wa madadika al-jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd, nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم. Walaysa minar ridha fi syai'in ma yajiduhu ba'dul aghbiya'i minat tuma'ninati 'inda tarki ba'dil ma'murat wartikabi ba'dil mahdhurat. Walaysa minar ridha, dan tidak termasuk daripada ridha, yakni ridha dengan ketentuan Allah. Tidak termasuk daripada ridha dengan ketentuan Allah fi syai'in, pada sesuatu pun, ma yajiduhu ba'dul aghbiya, akan sesuatu yang didapati oleh sebahagian orang-orang yang bodoh, minat tuma'ninati, daripada rasa tenang, inda tarki ba'dil ma'murat, ketika meninggalkan sebahagian hal-hal yang diperintahkan, wartikabi ba'dil mahdzurat, dan melakukan sebahagian hal-hal yang dilarang. Itu bukan dinamakan, tidak dinamakan ridha. Ketika ada orang melakukan yang dilarang atau meninggalkan yang diperintahkan, lalu dia ridha karena dianggapnya sebagai takdir Allah. Dia tidak sholat, dia tidak puasa, lalu beralasan, saya ridho kalau saya tidak sholat karena itu adalah ketentuan Allah. Saya ridho kalau saya tidak puasa karena itu adalah ketentuan Allah. Bahaya, itu bukan ridho namanya. Atau ketika melakukan hal-hal yang dilarang, al-mahdzurat, dia mencuri padahal mencuri dilarang, lalu dia mengatakan, saya ridho sebagai pencuri, saya ridho menjadi sebagai pencuri karena itu takdir Allah. Misalnya, saya ridho menjadi sebagai penjudi karena itu takdir Allah. Saya ridho menjadi sebagai peminum minuman keras misalnya. Nggak bisa. Kenapa? Fa inna fi'lal ma'asi wa tarka ta'ati mimma yuskhitullaha ta'ala. Sebab sesungguhnya memperbuat maksiat-maksiat dan meninggalkan ketaatan-ketaatan, mimma yuskhitullaha, termasuk daripada yang dapat membuat murka akan Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yardha huwa bi syai'in la yardallahu bih? Maka bagaimana mungkin hamba tadi ridha, dia itu bisyai'in dengan sesuatu la yardallahu bih, yang Allah tidak ridha dengannya. Beralasan ridha, menerima takdir dan ketentuan Allah ketika ia meninggalkan salat, meninggalkan puasa, tidak menunaikan zakat atau kewajiban-kewajiban lainnya. Atau dia ridha katanya ketika melakukan maksiat, ketika melakukan dosa, ketika melakukan kemungkaran karena takdir Allah. Gak mungkin
Bagaimana bisa itu terjadi? Bagaimana bisa seorang hamba yang mengaku ridho dengan takdir Allah sementara ia melakukan hal-hal yang membuat Allah murka? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kalian kufur, tidak mau beriman, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dari kalian. Allah tidak memerlukan kalian. Wala yarda li ibadihil kufra, dan Allah tidak ridha bagi hamba-hambanya itu kekufuran. Allah enggak ridha hambanya menjadi orang kafir atau kufur terhadap nikmat, lalu dia bermaksiat, lalu dia meninggalkan ketaatan. Allah tidak ridha dengan itu. Bagaimana mungkin kamu bisa ridha dengan sesuatu yang Allah saja tidak ridha? Ridha itu kan senang. Di saat meninggalkan kewajiban senang, tenang hatinya. Di saat melakukan kemungkaran, dosa-dosa dan maksiat, senang dan tenang hatinya dengan alasan ridho. Bagaimana bisa itu terjadi? Karena perbuatan itu membuat Allah murka. Wa in tashkuru, dan jika kalian bersyukur, yardahu lakum, maka Allah akan meridhoi akan dia lakum untuk kalian. Bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah sehingga kita mendaya gunakan nikmat-nikmat tersebut dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, lalu kemudian kita ridho. Ini yang dimaksud dengan ridho yang sebenarnya. Kita melaksanakan perintah Allah, salat 5 waktu dijalankan. Apabila masuk bulan suci Ramadan kita berpuasa. Jika memiliki harta yang sudah sampai nisab, kita keluarkan zakatnya. Jika kita sanggup untuk memiliki biaya pergi haji, kita menunaikannya. Dan kemudian kita lakukan itu dengan penuh keridhaan, baru dikatakan ridho. Ketika ada dosa-dosa dan maksiat atau orang-orang mengajak kita untuk melakukannya, maka kita menolaknya dan tidak mau melakukan dosa-dosa serta pelanggaran tersebut. Lalu setelah itu kita ridho. Ini baru ridho. Jangan meninggalkan kewajiban, sudahlah ridho saja saya. Itu bukan ridho karena Allah, karena nafsu kamu. Na'udzubillah min dzalik. Wa innama radiya hadzal miskinu an nafsihi. Nah ini hanya saja orang yang miskin ini, miskin ilmu, miskin pengetahuan, kasihan, dia itu ridho an nafsihi, dari nafsunya. Wa dhanna annahu radiya an rabbih, sedangkan ia mengira bahwasanya ia ridho dengan Tuhannya, dari Tuhannya. Bukan. Di saat kamu melakukan kemaksiatan lalu merasa tenang karena itu takdir Allah, itu bukan karena takdir Allah, karena memuaskan nafsumu kamu senang. Di saat kamu meninggalkan ketaatan dan kewajiban yang harus kamu jalankan, lalu kemudian kamu tenang dengan berdalih ridho dengan takdir Allah. Bukan, kamu telah memuaskan hawa nafsu syaitanmu sehingga kamu menjadi tenang, bukan karena Allah itu. Nah, jadi orang ini ridho dengan nafsunya, dengan dirinya, bukan ridho dengan Allah sebenarnya. Waridho anillahi wa anin nafsi yab'udu an yajtami'a, dan keridhaan dari Allah dengan keridhaan daripada nafsu, yab'udu an yajtami'a, itu jauh akan terkumpul kedua-duanya fi mautinin wahidin, di dalam satu tempat. Artinya dalam satu hati. Hati kita kalau ridho dengan Allah pasti akan melawan hawa nafsu. Tapi kalau kita ridho dengan hawa nafsu pasti akan membangkang Allah Ta'ala, melawan Allah Ta'ala. Contohnya ketika masuk waktu subuh, di situ perintah, antara perintah Allah dan antara bujuk rayu nafsu akan berperang. Jika kita bangun dari tidur melawan hawa nafsu kita, lalu kemudian mengambil wudhu dan sholat subuh, berarti kita ridho dengan Allah karena kita melaksanakan perintahnya. Namun jikalau kita terus menuruti kehendak nafsu, entar ajalah, lebih baik saya teruskan tidurnya, apalagi sekarang hujan, enak, nyaman sekali, nyenyak, tidur akhirnya. Itu kamu bukan meridhoi Allah, tapi meridhoi nafsu kamu. Kamu bukan membuat Allah ridho, tapi membuat hati
nafsu kamu yang ridha, membuat nafsu kamu yang puas. Dan keridhaan Allah serta keridhaan nafsu itu tidak akan pernah berkumpul. Disinilah ada istilah riyadhah, disinilah ada istilah mujahadah, berlatih dan berjuang melawan nafsu supaya ridho kita karena Allah bukan karena nafsu. Beda. Jadi jangan takdir, tetapi yang dilakukan dosa itu bukan karena kamu senang dengan takdir Allah, tapi kamu senang dengan memuaskan nafsu kamu. Wa ma ahsana ma qalahu al-Imam al-Ghazali radhiyallahu anhu fi risalatihi ila Abil Fathi ad-Dimashqi rahimahullah. Wa ma ahsana, dan betapa indahnya ma qalahu al-Imam al-Ghazali radhiyallahu anhu, apa yang dikatakan akan dia oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu fi risalatih, di dalam sepucuk suratnya ila Abil Fathi ad-Dimashqi yang ia kirim kepada Abul Fatah ad-Dimashqi rahimahullah. Apa isinya? Sepucuk surat yang ditulis oleh Imam Ghazali dan dikirim kepada Abul Fatah ad-Dimashqi. Ar-ridha, ridha itu kata Imam Ghazali, huwa, ia adalah antardha bima yaf'alullahu batinan wa taf'alu ma yurdihi zahira. Ini ridha. Hendaknya engkau ridha dengan apa yang Allah Ta'ala perbuat di dalam batin hatimu. Kamu ridha di dalam hati kamu terhadap setiap perbuatan Allah, baik buruk, menurut kamu, kamu tetap hadapi itu semua dengan ridha bahwa itu adalah perbuatan Allah di dalam batin. Wa tuzhir wa taf'alu ma yurdihi zahiran, dan kamu tetap melakukan hal-hal yang membuatnya Allah itu ridha zahiran, dalam zahirnya kamu, dalam perbuatan zahirnya kamu, lahirnya kamu. Artinya ketika kita mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, kita ridha karena ini dari Allah, simpan di dalam hatimu rasa ridha itu. Atau ketika kamu mendapatkan musibah atau ujian, kamu juga ridha dalam hatimu karena Allah, ini semua datangnya dari Allah. Tapi tetap kamu melakukan hal-hal yang membuat Allah Ta'ala ridha di dalam zahirmu. Walaupun kamu mendapat musibah dan kamu menghadapinya dengan penuh ketulusan dan keridhaan di hatimu bahwa ini datangnya dari Allah, lalu kemudian kamu tetap salat, kamu tetap puasa, kamu tetap baca Quran, kamu tetap zikir kepada Allah, kamu tetap silaturahim, semuanya tidak menghalangi zahirmu untuk berbuat baik dan hatimu tetap ridha kepada Allah. Ini yang disebut dengan ridha. Jangan ketika mendapat musibah hilang ibadahnya, sudah tidak ridha lagi, protes dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa saya ditimpakan musibah seperti ini padahal saya sholat 5 waktu, udahlah saya nggak mau sholat lagi. Naudzubillah, itu ngarannya meraju, merajunya lawan Allah aja pulang. Naudzubillah, parah ini. Jangan, tetap di dalam batinmu ridha dan zahirmu selalu melakukan ketaatan. Itu yang dimaksud dengan ridha, kata Imam Ghazali kepada Abul Fatah ad-Dimashqi. Fa in arada al-'abdu an ya'rifa ma 'indahu minar ridha, nih isi kandungan suratnya lanjutannya, maka jika seorang hamba ingin mengetahui apa yang ada pada dirinya minar ridha, daripada keridhaan, apakah ia punya rasa ridha terhadap ketentuan Allah, fal yaltamishu 'inda nuzulil masaibi, maka hendaknya ia mencarinya ketika tertimpa musibah, ketika turunnya musibah, maksudnya tertimpa musibah, disitulah terletak keridhaan. Wa wurudil faqati, dan ketika datangnya kefakiran, kekurangan, washtidadil amrad, dan ketika semakin parah penyakit, semakin memarah dan semakin bersengatan penyakit, fasaufa yajiduhu hunaka, maka kelak ia akan mendapati akan keridhaan hunaka di situ, au yafkiduhu, atau ia kehilangannya, tidak ada keridhaan di dalam dirinya. Nah, disitulah
seorang hamba ingin menentukan tentang neraca atau ukuran timbangan keridhoannya ada atau tidak di dalam hati, itu di saat dia mendapati musibah dari Allah. Ketika ia mendapati musibah dari Allah lalu kemudian hatinya tenang menerimanya dan menyerahkannya kepada Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, maka dalam waktu bersamaan keridhaan itu ada di dalam hatinya. Tapi ketika ia tidak terima, ketika kekasih yang dicintainya meninggal dunia, ya Allah kenapa dia duluan yang kamu ambil, kenapa bukan saya saja? Mengatur Allah Ta'ala kayak dia yang punya aturan. Na'udzubillah. Kenapa saya yang sakit parah seperti ini padahal saya tidak pernah bermaksiat kepadamu? Tuh tetangga-tetangga saya itu maksiatnya besar sekali, dosanya besar, tapi nggak sakit seperti saya. Kenapa? Oh, ini bukan ridho namanya. Disitulah ketahuan seseorang itu ridho atau tidaknya terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ juga kita dapat mengukur antara keridhaan kita terhadap Allah ataukah terhadap nafsu. Ketika dia mencuri, mengambil hak milik orang lain, ridho, ini ketentuan Allah. Giliran nanti diturunkan penyakit, kecelakaan, mengeluh, aduh sakit, kenapa tidak mengatakan ini ketentuan Allah? Pas nyamannya aja ini ketentuan Allah, giliran sakit kada ingat, ini bohong ini. Giliran bermaksiat, kenapa ikam hakun banar, minum minuman keras, kenapa ikam berzina kada boleh, itu takdir Allah sudah, itu takdir Allah sudah. Kada waktu takdir Allah, nyamannya menyambat, mbah cak tabrak motor patah batis, aduh kenapa kada menyambat, itu takdir Allah. Semalam menyambat pas berzina takdir Allah, pas mencuntan takdir Allah jadi maling, pas minum minuman keras takdir Allah, pas patah batis aduh ya. Kenapa kada menyambat takdir Allah juga? Nah, inilah nafsu, bukan takdir Allah, bukan ridho dengan takdir Allah, ridho dengan nafsunya itu. Itulah manusia ketika nyaman terjerumus dalam dosa dan maksiat beralasan dengan takdir Allah. Imbah sudah dapat musibah, aduh ya, kada lagi sudah menyambat takdir Allah sudah. Nafsu itu, hati-hati, bahaya. Makanya beliau jelaskan di sini. Wa katsiran ma tasma'u, dan sering begitu banyak kamu itu mendengar min safalati abnaiz zaman, dari orang-orang rendahan abnaiz zaman, anak-anak yang hidup di masa ini, di zaman beliau, apalagi di zaman sekarang, anak-anak rendahan yang sedikit pendidikan agamanya atau memang tidak tahu sama sekali dengan didikan agama. Safalati abnaiz zaman, orang-orang rendah dari kalangan anak-anak di masa ini, kata beliau, sering engkau mendengar indama yuqalu lahum, ketika dikatakan kepada mereka, malakum tatrukuna ta'ati wa taf'aluna al-muharramat, kenapa kalian meninggalkan ketaatan, kenapa enggak sholat, kenapa enggak puasa dan lain-lain, wa taf'aluna al-muharramat, dan engkau melakukan yang diharamkan, narkoba, berzina, na'udzubillah. Kenapa? Fayaquluna, maka mereka akan mengatakan, menjawab, hadza syai'un qad qadahu Allahu alaina wa qaddarahu, ini adalah sesuatu yang sudah Allah Ta'ala tentukan kepada saya dan Allah Ta'ala takdirkan atas kami. Itu kan takdir Allah sudah, itu kan ketentuan Allah. Saya tidak mau berzina, tapi Allah yang mentakdirkan saya berzina. Saya tidak mau mengkonsumsi narkoba, tapi Allah yang mentakdirkan saya mengkonsumsi narkoba. Kan Allah yang melakukan segalanya. Waduh. Terus wala mahisa lana anhu, dan tidak dapat mengelak, tidak ada jalan untuk mengelak, lana bagi kami, anhu daripadanya. Kan takdir Allah. Wa innama nahnu abidun makhurun, dan hanya saja kami ini hamba-hamba yang dikuasai oleh Allah. Fahadha huwa madhabul jabariyati bi'ainih, maka inilah dia, kata Imam Abdullah Al-Haddad, mazhabnya Jabariyah bi'ainihi, yang sesungguhnya. Bi'ainihi itu dengan bendanya langsung, maksudnya yang sesungguhnya. Itulah pahaman Jabariyah, akidah yang sesat dan menyesatkan.
berhujjah dengan takdir Allah untuk membenarkan kesalahannya, berhujjah dengan takdir Allah untuk melampiaskan bujuk rayu hawa nafsu dan syaitan yang ada di hatinya. Ini namanya hamba syaitan, ini bukan hamba Allah ini, tapi mengatasnamakan Allah, padahal dia tahu syaitan yang membujuk dia untuk berzina, padahal dia sadar hawa nafsu yang mengajak dia untuk terlibat narkoba. Di saat melakukan perzinahan, di saat melakukan dosa-dosa lainnya, mana mungkin dia ingat sama Allah? Kalau dia ingat sama Allah, dia tinggalkan itu. Imbas sudah digawi hanyar kisahnya beralasan Allah Ta'ala. Ini Jabariyah, ini pahaman Jabariyah. Padahal di Al-Quran jelas-jelas disebutkan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak akan dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, tapi mereka yang nanti akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan mereka. Jangan menyalahkan Allah karena kau mau hujat Allah Ta'ala, Allah yang nanti akan menghujat kamu. Jangan, aku ini kan menjalani takdir aja sudah, jadi salahkan Allah Ta'ala yang mentakdirkan aku kayak ini. Mana bisa menyalahkan Allah Ta'ala? Kamu yang akan disalahkan sama Allah Ta'ala nantinya. La ya yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak belajar tauhid soalnya. Akhirnya datang aliran Jabariyah. Kalian itu laksana wayang yang dimainkan oleh dalang. Nah, apa kata dalang, kamu sudah jalani saja. Na'udzubillah min dzalik. Dari sinilah asal munculnya pemahaman yang sesat, karena tidak membaca Al-Quran seutuhnya. Yang dibaca hanya wallahu khalaqakum wa ma taf'alun atau wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan perbuatan kamu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Hanya itu yang dibaca. Dia lupa ayat-ayat lain, dia lupa ayat-ayat perintah, dia lupa ayat-ayat kewajiban, dia lupa ayat-ayat larangan. Quran itu tidak hanya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Banyak ayat-ayat perintah, banyak ayat-ayat larangan. Ini kada berguru soalnya, atau berguru tapi salah memilih guru. Na'udzubillah, bahaya. Wa muntahilluhu qailun bilisani halih. Dan orang yang memegangnya, muntahilluhu itu orang yang memegangnya, maksudnya memegang madhab tadi, madhab Jabariyah ini, orang yang menganut aliran pahaman Jabariyah tadi. Qailun bilisani halihi, dia itu sama saja mengatakan dengan lisan halnya, dengan perbuatannya. Lisan hal itu ya perbuatan, bahasa keadaan ya perbuatan. Dia seakan-akan mengatakan dengan perbuatannya. In lam yaqul bilisani maqalih, jika ia tidak mengatakan dengan lisan ucapannya. Artinya dia tidak mengatakan dengan ucapan tapi dengan perbuatan saja. Misalnya, apalagi kalau diucapkan dengan lisan bahwa Allah yang mentakdirkan aku nang kaya ini, sudah aku jadi maling kah, jadi preman kah, jadi pengedar narkoba kah, jadi penzina atau penjudi, Allah juga dah mentakdirkan misalnya. Orang ini jersidin sama saja dia mengatakan la faidata fi irsalir rusuli wa inzalil kutubi. Artinya tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya diutusnya para utusan dan diturunkannya kitab-kitab Al-Quran, kitab-kitab suci termasuk Al-Quran. Kan tidak ada faedahnya lagi sudah. Kenapa Nabi diutus? Kan tujuannya adalah untuk memperkenalkan kepada umat apa saja yang Allah Ta'ala wajibkan dan apa saja yang Allah Ta'ala haramkan. Kalau memang kita ini sudah tidak perlu lagi untuk mengetahui hal tersebut, buat apa Rasul diutus? Buat apa kitab-kitab suci Allah Ta'ala wahyukan? Buat apa Nabi susah payah naik ke Goa Hira di puncak Jabal Nur untuk menerima wahyu? Jikalau seandainya tidak ada gunanya, ya sudah, kita nggak usah majelisan lagi, sudah nggak usah bicara tentang bab sholat, bab wudhu, bab zakat lagi, sudah. Kenapa? Sudah berjalan saja sudah sesuai takdir. Enak banget kayak gitu. Nggak bisa seperti itu kata beliau.
Jadi seakan-akan orang yang menganut pahaman Jabariyah itu mengatakan tidak ada gunanya Rasul itu diutus, tidak ada gunanya kitab-kitab suci itu diturunkan. Kenapa? Karena isinya adalah perintah dan larangan, sementara perintah dan larangan tidak berlaku bagi kami karena kami mengikuti takdir Allah. Kan repot kalau kayak gitu. Nggak ada Islam kalau kayak gitu, nggak ada iman kalau kayak gitu. Apa gunanya? Apa bedanya manusia kayak binatang? Sama kayak binatang akhirnya. Makan, minum, kawin, beranak, mati. Binatang masih mending, dia kalau mati kunu turaba, jadilah tanah kata Allah. Kalau manusia diazab, dihisab, diazab. Nah, karena adanya peraturan-peraturan agama itulah Rasul diutus, kitab suci diwahyukan kepada mereka, isinya undang-undang peraturan syariat agama. Ada sholat dalam sehari semalam 5 waktu, ada yang namanya subuh, ada yang namanya zuhur, ada yang namanya asar, ada yang namanya maghrib, ada yang namanya isya. Iya, nanti puasa ada yang fardu, ada yang sunnah. Siapa yang mengajarkan itu? Para nabi dan para rasul. Ada larangan, tidak boleh berzina, tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh mencuri, tidak boleh merampok, tidak boleh riba. Siapa itu yang melarang? Al-Quran. Lalu kamu lakukan dengan berdalih takdir Allah. Ya Al-Quran udah gak usah lagi sudah Al-Quran dibaca kalau kayak gitu. Na'udzubillah, nggak ada gunanya. Sebab larangan-larangan itu tidak berlaku bagi mereka. Karena berdalih takdir Allah. Ya sulit. Kalau gitu tempeleng mukanya, bilang takdir Allah gitu aja udah. Jangan marah. Bergantian sekarang. Kalau marah berarti kamu nggak beriman dengan takdir, gitu aja. Ya gitu anehnya. Giliran kena musibah, aduh sakit, mengeluh. Giliran nyaman, takdir Allah. Ini Jabariyah begitu. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita ikut-ikutan seperti pemahaman ini, di zaman Nabi Musa dulu ada Nabi Musa, ada Fir'aun. Lalu kamu ingin ikut-ikutan takdir, udah ya jadi Fir'aun aja sekalian. Seandainya takdir bisa dipilih, Fir'aun ingin jadi Nabi Musa, nggak mau dia jadi Fir'aun, kan begitu. Karena takdir itu ada baik ada buruk, akhirnya Fir'aun masuk dalam takdir yang buruk. Nah kamu pengen kayak gitu? Kalau kamu haur-haur berzina, haur-haur maksiat dengan beralasan takdir, berarti ini pertanda takdir buruk bagi kamu. Ya kayak Fir'aun sudah. Kenapa nggak mau jadi Nabi Musa aja yang takdirnya baik? Kok kamu malah memilih jadi Fir'aun yang takdirnya buruk? Ayo dari sekarang kamu harus sadar. Na'udzubillah min dzalik. Jadikan ibrah, pelajaran. Di zaman Nabi Ibrahim ada Namrud. Nabi Ibrahim memilih takdir yang baik, Namrud memilih takdir yang buruk. Nah kamu pengen jadi Namrud? Sudah ada takdir Allah juga, ya sudah jadi Namrud sekalian, jadi Fir'aun sekalian, takdirnya buruk itu. Kenapa nggak berusaha jadi Nabi Ibrahim saja? Kenapa nggak berusaha jadi Nabi Musa saja? Kenapa nggak berusaha menjadi seperti Nabi Muhammad saja? Kok kamu memilih jadi Abu Jahal? Takdir kan? Takdir juga itu. Mau jadi Abu Jahal takdir kamu? Nah itulah kenapa kita diciptakan akal. Kalau bicara takdir ya jangan tanggung-tanggung. Jadi jangan lagi sudah beralasan takdir Allah, takdir Allah, takdir Allah. Memang betul takdir Allah semuanya, tapi takdir ada yang baik, ada yang buruk. Pilih takdir yang baik, jangan takdir yang buruk. Kamu kan punya ikhtiar, kamu kan punya akal. Itulah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu secara zahir dia bekerja, berbuat, tetapi secara batin dia serahkan kepada Allah. Sering ulun ulang-ulangi kepada pian. Islam itu sebenarnya madhab dalam akidahnya itu ada 3. Yang pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini yang manhaj yang disebut dengan Shirathul Mustaqim, jalan yang lurus. Yang kedua adalah Mu'tazilah, dan yang ketiga adalah Jabariyah.
Kalau Mu'tazilah, mereka merasa mereka yang punya gerakan, mereka yang berbuat. Allah tidak ada sangkut pautnya dalam perbuatan mereka. Tetapi mereka bisa berbuat itu karena kekuatan yang Allah berikan pada diri mereka. Andai kata mereka tidak mengatakan karena kekuatan yang Allah berikan pada diri mereka, bisa kafir itu Mu'tazilah. Karena mereka melepaskan perbuatan mereka daripada kehendak Allah. Untung mereka kembalikan, ya kami bisa bergerak memang ada kekuatan, dan kekuatan itu datangnya dari Allah. Andai kata tidak mengatakan seperti itu, kafir Mu'tazilah. Kalau Jabariyah lain lagi, lawannya. Kalau Jabariyah mengatakan saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya bisa begini begitu tuh Allah murni, bukan perbuatan saya. Udah, pokoknya dosa jangan salahkan saya. Saya jadi maling jangan salahkan saya berzina jangan salahkan saya. Tuh salahkan Allah Ta'ala, kenapa mentakdirkan saya begini? Parah lagi nih Jabariyah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat percaya dengan takdir. Qadha dan qadar semuanya datang dari Allah. Tetapi kita tetap punya ikhtiar. Karena itulah akal diciptakan. Ikhtiar itu pilihan. Mau jadi Musa apa Fir'aun? Itu. Pilih takdirmu mau jadi Musa apa Fir'aun. Terus ikhtiar berusaha untuk jadi yang terbaik. Nanti Allah yang akan tentukan apakah kita ini nanti masuk kelompok yang baik atau yang tidak. Yang penting kita usaha, selesai. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih mudahnya minum. Kalau kita minum nih, orang Mu'tazilah minum air, dia akan mengatakan saya yang minum air ini, Allah tidak terlibat, saya sendiri yang minum air. Tapi saya bisa minum air karena punya kekuatan. Kekuatan itu datangnya dari Allah. Ini Mu'tazilah. Kalau Jabariyah lain lagi. Nah Allah Ta'ala minum, nah Allah Ta'ala minum. Amun kada Allah Ta'ala kok kada minum ini Allah minum makan nah. Itu Jabariyah tuh. Jadi aku kada terlibat apa-apa di sini. Selesai. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah ada zahir, ada batin. Ketika mengangkat minuman dan meminumnya, ini saya sedang minum. Saya memang yang minum ini. Tapi pada hakikatnya yang mentakdirkan saya minum adalah Allah Ta'ala. Zahirnya beisi, batinnya beisi. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham? Zahirnya beisi, ini aku memang yang minum, supaya menolak pahaman Jabariyah. Jadi tetap melibatkan aku yang minum, tetapi aku bisa minum karena ditakdir oleh Allah. Itu batinnya. Zahirnya ada, batinnya ada. Kan enak, luar dalam beisi. Zahirnya beisi kita mazharnya yang nampak, tapi batinnya Allah Ta'ala yang mentakdirkan. Itu cukup di hati, nggak usah diungkapkan ke orang. Nah ini Ahlus Sunnah. Kalau Mu'tazilah nggak terlibat sama sekali Allah Ta'ala ketika dia minum. Ini minuman, kias contoh-contoh yang lainnya. Kalau Jabariyah lain lagi, dia tidak terlibat sama sekali, Allah bang sudah sebagian dirinya. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah secara zahir, yang mengangkat gelas dan meminumkan sampai ke mulut hingga ke tenggorokan, hingga ke lambung perut, itu saya. Tetapi pada hakikatnya yang menggerakkan dan yang mentakdirkan adalah Allah. Begitu. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Selesai. Itu sudah ada 3 madhab sekalian. Madhab Ahlus Sunnah dan bantahan terhadap madhab Jabariyah, juga madhab Mu'tazilah. Wa ma ramaita, dan tidaklah engkau melempar. Ini bantahan kepada bebuhan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu disebut juga dengan Qadariyah. Qadariyah itu ya Mu'tazilah itu, merasa punya kekuatan sendiri. Wa ma ramaita, engkau tidak bisa melempar, engkau tidak punya kekuatan sendiri, wahai Mu'tazilah, wahai Qadariyah. Wa ma ramaita, tapi ada idh ramaita, di saat engkau melempar. Nah ini bantahan kepada Jabariyah yang mengatakan Allah terus, dosa Allah juga, maksiat Allah juga. Nah idh ramaita, engkau juga terlibat dalam melempar.
Ahlus sunnah wal jamaah yang ketiga, walakinnallaha rama, memandang ke hakikat. Tetapi Allah Ta'ala jualah yang melempar pada hakikatnya. Walaupun pada zahirnya saya, tapi pada hakikatnya Allah yang menentukan. Ini baru zahirnya beisi, batinnya beisi. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Paham ya? Paham nggak? Susah payah ulun menjelaskan nggak ada paham. Keterlaluan banget ini. Nah itu biar tahu aja, kita nggak usah dalam-dalam, cukup tahu seperti itu. Jadi kalau ada orang mengajarkan, sudah kita nih kayak wayang di tangan dalang, nggak usah protes apa-apa, sudah. Amunnya sudah berzina, sudah takdir Allah. Amunnya minum-minum, sudah takdir Allah. Kada sembahyang, takdir Allah. Ini Jabariyah, jangan diikuti. Adalah yang kayak itu, ada banget yang kayak gitu. Dipadahkannya ilmu hakikat, nang kayak itu. Dipadahkannya ilmu ma'rifat, nang kayak itu. Kasihan, kada paham. Makanya agama Islam ini paling banyak pecahannya. Itu cikal bakalnya aja itu. Nanti akan banyak nama-namanya. Di bawah Jabariyah tuh banyak nanti. Ada Murji'ah di bawahnya nanti. Macam-macam nanti. Di bawah Mu'tazilah itu ada lagi, ada Qadariyah tadi, ada macam-macam di bawahnya lagi. Itu nama ada nama kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Karangan Syekh Abdul Qahir bin Tahir, Al-Farqu Bainal Firaq. Banyak sekali firqah-firqah itu. Makanya Yahudi kata Nabi terpecah menjadi 71 kelompok, Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Subhanallah, lebih banyak, pembanyaknya ulang. Dan semuanya di neraka kata Nabi, kecuali satu yang selamat, Al-Firqatun Najiyah, ma ana alaiha wa ashabi. Itu jalan yang aku tempuh dan juga ditempuh oleh sahabat-sahabatku, Ahlus Sunnah wal Jamaah. As-Sawadul A'zam, pengikut yang terbanyak. Wa ya ajaban kaifa yasduru mimman yadda'il imana al-ihtijaju li nafsihi ala rabbih. Wa ya ajaban, duhai betapa mengherankan, kaifa yasduru, bagaimana bisa muncul, mimman yadda'il iman, dari orang yang mengaku beriman, al-ihtijaju li nafsih, hujjah untuk membela nafsunya, ala rabbih, atas Tuhannya. Ketika bermaksiat dia bela nafsunya, dia benarkan kemaksiatannya dengan mengatasnamakan takdir Allah, dan malah menyalahkan Allah, berhujjah untuk dirinya menyalahkan Allah. Mana mungkin orang yang beriman seperti itu, kata Imam Abdullah Al-Haddad. Walillahil hujjatul balighah, dan Allah memiliki hujjah yang kuat ala jami'i khalqih, atas seluruh makhluk-makhluknya. Mau menyalahkan Allah, itu kan menyalahkan Allah itu. Siapa kamu? Am kaifa yardal mu'minu li nafsihi an yatashabbaha bil musyrikin al qailin, ataukah bagaimana mungkin seorang mukmin ridha untuk dirinya bahwa ia meniru-niru orang-orang musyrik yang mengatakan, apa kata orang-orang musyrik? Dengarkan baik-baik. Kata mereka, lau sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Dia bilang apa? Jikalau Allah menghendaki, tentu kami tidak akan menjadi syirik. Tentu ayah-ayah kami juga tidak akan syirik, dan kami tidak mengharamkan sesuatu apapun. Ini kan takdir Allah, ini kan kehendak Allah. Kenapa kalian mencela kami? Kata orang-orang musyrikin kepada Nabi. Ini kan takdir Allah, sang kami jadi orang musyrik, ini takdir Allah. Jika Allah menghendaki, mana mungkin kami jadi orang musyrik? Berarti Allah menghendaki kami jadi musyrik. Jika Allah tidak menghendaki, kan tidak mungkin kami musyrik. Ya sudah, takdir Allah. Orang tua kami mengharamkan sesuatu semau kami, itu takdir Allah. Ini orang-orang musyrik begitu. Akhirnya apa? Awala yasma'u ma raddallahu alaihim bih, apakah ia tidak mendengar apa yang Allah Ta'ala jawab, bantah atas mereka, bihi dengannya, idh yaqulu li nabihi, ketika Allah berkata kepada nabinya, yaitu pada Nabi Muhammad SAW. Allah ajarkan cara membantah orang-orang musyrik yang mengatakan kami ini jadi musyrik karena takdir Allah. Kalau Allah tidak menghendaki musyrik, gak mungkin kami jadi musyrik. Sama kayak tadi, aku berzina, aku berjudi, aku jadi maling, aku jadi perampok, itu takdir Allah. Sama kayak ini, kami jadi musyrik ke takdir Allah, kata mereka. Jika Allah menghendaki,
nggak mungkin kami jadi orang musyrik. Tapi karena Allah menghendaki jadi musyrik, ya musyrik, kata mereka begitu. Lalu diturunkan bantahan terhadap ucapan mereka itu melalui Nabi Muhammad SAW. Qul, katakan, yakni wahai Muhammad, kata Allah, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Apakah kalian punya ilmu, punya dalil, fatukhrijuhu lana, ayo keluarkan ia untuk kami. In tattabi'una illa dhann, kalian itu tidaklah mengikuti kecuali hanya sangkaan belaka. Wa in antum illa takhrusun, dan tidaklah kalian melainkan hanya mengira saja, hanya menduga-duga saja. Itu bukan ilmu yang kalian salahkan tersebut dan kalian serahkan kepada Allah. Itu bukan ridha dengan takdir, tetapi itu adalah berhujjah, tetapi itu hanya semata ingin membela diri dan membela nafsu kamu agar kamu tidak disalahkan, lalu Allah yang disalahkan. Mana ilmunya kamu? Fatukhrijuhu lana, ayo keluarkan kepada kami. Kalian hanya mengikut sangkaan, kalian hanya mengikut dugaan saja. Tsumma innahu la yas'ul musyrikina idza raja'u ila Allah an yahtajju bi hadhil hujjati dahidah indallahi bal yaqulun. Kemudian sesungguhnya tidak akan leluasa akan orang musyrik itu apabila mereka nanti kembali kepada Allah, yakni di hari kiamat, tidak akan leluasa bagi mereka bahwa mereka berhujjah dengan hadhil hujjati dahidah, dengan hujjah yang batil ini. Dahidah, hujjah yang batil, hujjah yang terpatahkan ini. Mereka tidak akan bisa lagi nanti di hari kiamat akan mengatakan kami musyrik karena takdir Allah. Iya, di dunia kamu mengatakan seperti itu. Nanti di hari kiamat mereka akan mengatakan apa? Bal yaquluna, tetapi mereka nanti akan mengatakan Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhallin. Wahai Tuhan kami telah dikuasai oleh syiqwatuna, kesengsaraan kami, kecelakaan kami, wa kunna qauman dhallin, dan dulu kami adalah sekelompok golongan yang tersesat. Ngaku akhirnya, ngaku sesat akhirnya. Di dunia menyalahkan Allah, ini kan takdir Allah, ini sudah takdir Allah, sudah takdir Allah. Nanti di hari kiamat baru mengakui bahwa mereka sesat. Dan mereka mengatakan Rabbana absarna wa sami'na, wahai Tuhan kami, absarna, sekarang kami baru melihat, wa sami'na, baru mendengar, ternyata kami dulu tuh salah. Farji'na na'mal salihah, maka kembalikan kami lagi hidup ke dunia, na'mal salihah, supaya kami bisa beramal soleh. Inna mu'minun, inna muqinun, sesungguhnya kami meyakini itu semuanya, bahwa itulah yang benar. Kami yang salah dulu di dunia, kami yang dulu yang berhujjah kepada Allah, yang mengatakan bahwa kami ini menjadi musyrik karena takdir Allah. Bahwa sudah diazab di hari kiamat, akhirnya mengaku kami yang sesat, ternyata kami yang salah. Baru sekarang kami absarna wa sami'na, melihat kebenaran dan mendengarkannya. Ayo kembalikan lagi kami ke dunia ya Allah untuk memperbaiki hidup kami. Sesungguhnya kami meyakini kebenaran itu, tapi sudah tidak ada gunanya lagi. Dan ingat, jawaban semacam ini bukan hanya dikatakan oleh orang-orang musyrik itu saja, juga akan dikatakan oleh orang-orang Jabariyah tadi, yang berhujjat untuk membela dirinya dan menyalahkan Tuhannya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah dalil naqli namanya, dari Al-Quran, biar menjadi pelajaran. Jangan sampai terpengaruh dengan aliran semacam ini, karena memang aliran ini sangat menggiurkan sekali, karena dia cocok dengan hawa nafsu kita. Kita ini kan kalau sholat itu berat karena hawa nafsu tidak suka dengan sholat, tetapi disitulah ridhonya Allah. Baca Quran itu kan berat, buktinya mulai Ramadan semalam pian kada pernah mengaji lagi sampai ini. Berat kan? Berat karena nafsu berlawanan dengan nafsu. Nah, Jabariyah ini mendukung bujuk rayu nafsu, sehingga banyak yang terjerumus di situ. Kada usah sembahyang lagi, karena apa? Takdir Allah sudah. Kada usah mengaji lagi, takdir Allah sudah. Buat apa ngaji? Semua ditakdirkan sama Allah sudah. Nah, itu namanya ridho dengan nafsu, bukan ridho dengan Allah, bukan ridho dengan takdir Allah, bukan. Membantu bisikan dan bujuk rayu hawa nafsu. Dan kebetulan Jabariyah ini melampiaskan keinginan nafsu dengan dalih bahwa semua itu takdir Allah. Nyenang nyaman-nyamannya aja takdir Allah Ta'ala.
Kamu sakit tadi aduh juga lucu. Makanya cari takdir ini semuanya qada dan qadar, baik dan buruknya datang dari Allah, memang betul. Tapi jangan cari yang buruk, cari yang baik. Kan qada itu ada khair, ada syar, ada baik, ada buruk. Ketentuan Allah, cari yang baik, jangan yang buruk. Ada hulun, ada murrun, ada manis, ada pahit, cari yang manis, jangan cari yang pahit. Bagaimana caranya? Ya dikasih tahu sama Nabi, diutuslah para utusan, kemudian diturunkanlah kitab suci supaya kita mencari takdir yang baik tadi melalui jalur diutusnya para rasul dan dikirimnya kitab-kitab suci kepada mereka, kemudian disampaikan kepada umat. Itulah jalan keselamatan, as-siratul mustaqim, jalan yang lurus tadi. Nah, ini adalah bantahan kepada orang-orang Jabariyah. Wa'lam anna ad-du'a wal ilhaha fihi la yaqdahu fi ridha bal huwa min ar-ridha kaifa wad-du'a'u mu'ribun an at-tahaqquqi bit-tauhid wa huwa lisanul ubudiyyati wa unwanu tahaqquqi bil ajzi wal ittirari wal dhulli wal ibtirar. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pelajaran yang berikutnya berkenaan dengan doa. Apakah doa itu mencoreng dalam sisi keridhaan kita terhadap takdir Allah ataukah boleh, dan itu adalah ibadah perbuatan yang mulia. Insyaallah kita akan bahas di pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Ini ada 3 pertanyaan nih. Bagaimana hukumnya memakai batu sisa proyek pembangunan desa seperti bekas perbaikan jalan dan sebagainya, lalu batu itu kita ambil dan kita gunakan untuk halaman rumah? Tergantung ya, ini kembali kepada uruf. Uruf itu kembali kepada kebiasaan kampung setempat. Jika memang ada lebihan dan lebihan itu nanti akan diambil lagi oleh pihak pemerintah, maka tidak boleh kita mengambilnya, karena itu akan diambil lagi oleh mereka, mungkin dialokasikan ke daerah lain. Tapi kalau seandainya ada lebihan dan menurut uruf kebiasaan daerah situ dibariakan aja ke masyarakat, ini kan kembalinya kepada uruf dan tidak ada yang keberatan dari pihak pemerintah, maka nggak apa-apa, boleh. Kalau memang urufnya seperti itu. Inilah yang disebut dengan al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan standaritas hukum kalau tidak ada kejelasan. Kan tidak ada kejelasan, mau nanya ke siapa kita? Tapi kalau memang seandainya kebiasaannya akan diambil lagi dan dibawa lagi, diangkut lagi ke daerah lain, itu nggak boleh kita ambil, maling kita jadinya nanti. Tapi jikalau seandainya orang sudah dari sejak dulu kebiasaan seperti itu, kebiasaan pemerintah daerah seperti itu, setelah mereka selesai daripada proyeknya, maka batu-batu itu dibiarkan bergeletakan. Artinya dibariakan aja sudah, hendak dibuang, hendak diambil. Nah silahkan ambil. Dan ini berlaku juga kepada buah sawit brondolan, sama. Kayak gitu tuh brondolan. Kalau pihak perusahaan melarang karena itu hak milik mereka, lalu pian membrondol, maling pian. Tapi kalau pihak perusahaan tidak masalah dan itu menurut uruf biasa-biasa saja, menjatuhi buah-buah nang teguguran nang sudah tepelantingan misalnya, kada apa-apa mereka, karena urufnya seperti itu ya halal. Tapi munnya perusahaan melarang, pian tetap ambil, membrondol, maling namanya itu. Duitnya haram, pian makan yang haram, anak bini pian makan yang haram, masuk neraka beimbai kena. Naudzubillah. Hati-hati, jangan asal brondol-brondol. Tanya dulu. mun ada patroli itu ngaruhnya berarti dilarang. Sama, itu kiasnya ke sana, uruf. Gak bisa kita asal-asalan merasa menukar lah. Ada merasa menukar. Nah, jadi kembali ke uruf. Yang kedua, foto Habib atau ulama dijadikan stiker WhatsApp. Misalnya foto sidin berdoa ditulisi amin, meme amin ya rabbal alamin, atau kata-kata lain yang bisa membuat orang tertawa melihatnya. Apakah itu baik atau tidak? Yang pertama, ada tulisan aminnya. Minta izin dulu sama yang punya foto. Ridho enggak beliau kalau dijadikan begitu?
Kalau nggak masalah ya nggak apa-apa, kan itu hak pribadi orang. Tapi kalau dijadikan lelucon, ada kalimat-kalimat yang membuat orang tertawa, ya jangan. Apalagi itu adalah ulama misalnya, nggak boleh. Karena ulama itu harus ada wibawanya, karena mereka mengandung ilmu Nabi, nur Nabi, dan begitu juga mengandung khasyah dan khusyuk di dalam hatinya. Ulamanya juga bisa ketujuh melawak, ya sudah, salah dia, kenapa ketujuh melawak? Orang ulama itu ngajarkan ilmu, bukan menjadi pelawak. Namanya aja majelis taklim, majelis tempat belajar mengajar, bukan majelis tempat lawak melawak. Kebanyakan ketawanya. Jadi ulama tuh harus mengobati para murid-muridnya. Paham arti mengobati? Yang tidak paham jadi paham, berarti dia mengobati kejahilan si murid yang tidak paham menjadi paham. Yang hatinya buta bisa melihat lagi, yang hatinya kotor bisa bersih lagi. Itu namanya obat. Jangan yang sudah buta ditambahi buta. Iyyaka wa kathratad dhahki fa inna kathratad dhahki tumitul qalb. Hati-hati kamu banyak ketawa, karena banyak ketawa dapat mematikan hati. Hatinya sudah mati, hatinya sudah buta, diajak sering-sering ketawa, ya tambah buta hatinya. Telinganya harusnya dihiasi dengan nama-nama Allah dan Rasul, ini malah dihiasi dengan kalimat-kalimat porno. Nggak layak itu. Apalagi dihadiri anak-anak yang tidak patut untuk mendengarkannya. Kasihan mereka. Ini bukan mendidik, meracuni ini. Akhirnya orang-orang kayak gini dibikinlah foto, diisi di bawahnya kalimat-kalimat yang lucu, ketawa orang melihatnya. Kasihan, jadi pelawak, bukan ulama ini jadinya. Na'udzubillah. Ulama harus menyampaikan ilmu, bukan lelucon. Sekali lagi bukan lelucon. Guru sapa isinya guru anu, ih tegang sih tentu pembacaan. Nah, rami ya mesti dene. Si den tuh lucu bener ikam. Ya Allah. Kamu ingin nyari lucunya apa nyari ilmunya? Mending beli kaset CD aja, nonton film lucu sekalian ya. Gak usah hadir ke majelis. Di dalam niat Imam Abdullah Al-Haddad itu, ketika akan memulai belajar disuruh berniat nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Aku berniat belajar dan mengajar. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wat tadzakkura wat tadhkir. Mengingat, niat mengingat ilmu dan niat mengingatkan orang lain. Jadi kita mengambil peringatan dan mengingatkan orang lain. Niat belajar. Wal ifadata wal istifadah. Niat memberikan faidah kepada orang dan kita juga mengambil faidah. Wan naf'a wal intifa', niat menyalurkan manfaat kepada orang lain dan kita niat mengambil manfaat itu. Wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillah, niat mengajak orang untuk berpegang teguh dengan kitab Allah wa sunnati rasulih dan sunnat rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu niatnya. Wad du'a ilal huda, dan niat mengajak kepada kebenaran. Wad dilalata 'alal khair, dan niat mengajak untuk menunjukkan kepada kebaikan. Ibtigha'a wajhillah, mengharapkan zatnya Allah, wa mardatih, dan keridhoannya, wa thawabih, dan pahalanya, wa qurbih, dan kedekatannya subhanahu wa ta'ala. Selesai. Enggak disebutkan di situ nawaitud dhahka, aku niat tertawa, wal idhak, dan menertawakan orang. Enggak ada. Atau aku berniat jadi pelawak, enggak ada di situ. Itulah hakikat belajar dan mengajar. Namanya juga majelis ta'lim. Nah, aku lebih suka porno-porno nang kayak ini daripada menyambati orang. Salah kalau kamu ngomong kayak gitu. Harusnya kamu ngomong, aku kadahakun menyambati orang dan kadahakun porno. Nah, ini baru benar. Nih kadahakun porno,
Apa kada hakun menyambati orang tapi ketujuh beporno? Apa bedanya dengan yang menyambati orang tapi kada beporno? Sama aja jadinya. Ini namanya selamat dari mulut singa tapi masuk ke dalam lubang buaya. Harusnya dua-duanya dihindari. Begitu baru selamat. Orang jangan disambati, seorang jangan bala lucu atau bercocorobo. Ini ulun bicara umum karena menyambati orang ini. Ada loh menyambat ngaran orang, alamatnya di sini gak ada. Lain gibah ini. Makanya harus pelajari gibah itu apa. Ini bukan gibah, ini bahas hukum. Kada menyambat orang siapa-siapa di sini. Bemamayam jadinya. Iya. Kemudian apa lagi pertanyaannya nih? Seorang muslim masuk ke dalam tempat peribadatan orang kafir, misalnya gereja atau sebaliknya. Orang kafir masuk ke masjid, nah, dengan alasan ada keperluan, apakah diperbolehkan? Masuknya orang muslim ke tempat peribadatan orang kafir, entah itu gereja, wihara dan lain-lain, itu ada dua. Jika mereka melarang, haram kita memasukinya, gak boleh. Tapi jika mereka tidak melarang, makruh kita memasukinya. Karena tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang dilaknat oleh Allah. Ini kita bicara dalam konteks Islam ya. Islam begitu meyakini. Karena di situ disembah Tuhan selain Allah, disekutukan Allah di situ. Bagaimana Allah tidak murka? Sehingga jika panitia tempat peribadatan non muslim itu melarang untuk orang Islam memasukinya, haram kita memasukinya. Tapi kalau mereka tidak melarang, maka hukumnya makruh. Ulun ingat zaman pakaian lun dulu, Habib Salim sampai ke Abah ulun, amun kita naik mobil di samping jalan ada gereja, lagi kenanakan ulun melihati, apa itu bah? Tutupi sini langsung mata ulun, jangan dilihati, kada boleh. Melihat aja dilarang dulu ulun, ingat bener masih. Itu mulai zaman Pak Habiban ulun, pedatuan ulun tuh sampai Abah, jangan dilihati. Namun talihati juga kada apa-apa. Beistilah sudah tahu gereja, oh ada gereja lah, kena lewat ada gereja lah, ada gereja. Rancak benar lo lalang, disambet terus, diitihi terus, jangan dilihati. Mau dilihati aja jangan, apalagi dimasuki. Jadi kalau seandainya mereka melarang kita untuk memasukinya, kita nggak boleh masuk, haram. Tapi kalau mereka tidak melarang, makruh hukumnya. Makruh sih, bukan haram, makruh, tapi sunnahnya jangan dimasuki. Karena itu tempat yang dikutuk oleh Allah, dilaknat. Kemudian sebaliknya, non muslim masuk masjid, apa hukumnya? Gak apa-apa, boleh, asal jangan macam-macam di masjid. Ya, ini masuk masjid bawa anjing, ya lain lagi ceritanya. Wajar kalau panitia masjid marah, masuk masjid bawa anjing najis, ntar panitia masjid disalahkan, teroris dibilang, orang dia yang salah. Sudah jelas tempat peribadatan orang Islam, dan kita madhab Syafi'i ini mengatakan anjing itu najis, najisnya mughaladzah lagi, dibawa sengaja, ini cari gara-gara namanya ini. Nah, jangan salahkan orang Islamnya, oh, dia yang datang mengacau bawa anjing dalam masjid misalnya ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau dia hanya sekedar masuk saja, tidak mengacau, tidak apa, dengan sopan dan baik-baik saja, nggak masalah. Tapi kan dia junub karena dia nggak tahu mandi wajib. Perempuannya pun berhadas besar karena setelah haid dia tidak tahu arti mandi wajib. Kalaupun mandi wajib, tidak sah mandi wajibnya untuk mengangkat hadas karena hadasnya tidak terangkat. Sebab diantara syarat sahnya berniat adalah Islamun nawi. Orang yang berniat itu harus beragama Islam. Nggak sah juga kan mandinya. Ya, mereka memang berhadas besar, tetapi keharaman berhadas besar untuk memasuki masjid hanya berlaku untuk kepada orang Islam saja. Kalau non muslim nggak apa-apa, karena mereka masih belum memeluk Islam. Ya tadi, asal jangan macam-macam, jangan merusak masjid, meremehkan masjid, melecehkan masjid, jangan. Nggak boleh kalau kayak gitu. Wajib kita orang muslim melarangnya. Masuk ke dalam masjid malah bernyanyi haleluya haleluya di masjid, berombongan bernyanyi wow haleluya, ya dilarang kalau kayak gitu. Salah alamat kamu, ini masjid tempat peribadatan orang muslim, kenapa kamu gunakan haleluya haleluya, nyanyi-nyanyi? Salah kalau kayak gitu. Wajib kita melarang kalau kayak gitu, karena sudah menyalahgunakan masjid. Nah, tapi kalau dia sopan beradab, apalagi misalnya sedang terjadi kebanjiran,
Mereka tidak punya tempat untuk mengungsi, lalu ikut mengungsi di masjid yang tidak terkena banjir. Jangan diusir, biarkan. Siapa tahu hatinya terbuka, mau memeluk Islam, alhamdulillah kan. Orang Islam ternyata ramah ya. Kita kebanjiran dulu, mereka yang tampung di masjid, dikasih makan lagi kami, Masya Allah. Akhirnya masuk Islam, alhamdulillah. Jadi begitu hukumnya ya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dapat dipahami. Amin Allahumma amin.